Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa menanam bahan makanan di tempat-tempat yang paling gak ramah di bumi? Nah, dalam paparan kita kali ini kita akan bongkar sebuah kisah inovasi yang luar biasa tentang cara menaklukkan tantangan alam yang paling berat sekalipun. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi rumit banget. Gimana coba caranya kita nanam sesuatu di tanah yang isinya justru racun buat tanaman itu sendiri? Ini teka-teki besar yang udah lama bikin pusing para petani dan juga ilmuwan. Dan ternyata jawabannya itu, wah, cukup mengejutkan. Yaitu dengan menciptakan semacam tanah super. Dan ini bukan buat tanaman aneh-aneh loh, tapi untuk salah satu bumbu dapur yang kita semua pasti kenal, bawang merah. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu mundur dikit dulu buat ngerti. Kenapa sih ini jadi penting banget? Semuanya berawal dari satu masalah besar dalam budidaya bawang merah di Indonesia. Nah, lihat angka ini. Selama hampir 20 tahun, produktivitas bawang merah kita itu stuck, mandek di angka 9-10 ton per hektar. Padahal penduduk makin banyak, jadi ya kita butuh banget lahan pertanian baru. Kita kayak lagi balapan sama waktu. Terus, di mana lahan barunya? Salah satu harapan terbesarnya itu ada di lahan rawa pasang surut. Tapi, ada satu masalah gede banget. Tanah di sana itu salah satu lingkungan paling ganas di planet ini buat bertani. Coba bayangin deh, sebuah lingkungan yang isinya tuh racun buat tanaman. Tingkat keasamannya tinggi banget, jadi tanahnya tuh super asam. Rasanya mungkin kayak cuka pekat gitu. Belum lagi, kadar besi dan aluminiumnya itu ada di level beracun yang bisa bikin akar tanaman kebakar dan nggak bisa nyerap nutrisi. Jadi, siapa biang kerok di balik semua ini? Kenalan dulu sama Pirit. Ini dia nih penjahat utamanya. Mineral ini sembunyi di dalam tanah dan begitu dia kena udara, langsung deh dia ngeluarin asam sulfat. Zat inilah yang jadi sumber dari semua racun yang membunuh tanaman. Tapi ya namanya juga ilmuwan, di tengah kondisi yang kelihatannya mustahil ini, mereka nggak nyerah gitu aja. Mereka justru ngerancang sebuah solusi super, semacam resep inovatif buat menaklukkan tanah yang ganas ini. Penasaran kan resep rahasianya apa? Oke, kita bedah ya. Ada 3 langkah utama. Pertama, tanahnya harus dibikin basah terus biar si Pirit tadi nggak bisa ngamuk. Kedua, tanahnya dikasih vitamin tambahan pakai pupuk organik. Dan yang ketiga, ini nih yang paling jenius. Mereka ngerahin pasukan khusus mikroba. Nah, pasukan khusus ini namanya Actinobacteria. Anggap aja mereka ini kayak pahlawan super di dunia tanah. Misi mereka, 1. Menetralisir semua racun mematikan di tanah. 2. Mereka bertindak kayak bodyguard buat akar tanaman, mastiin si akar bisa nyerap semua nutrisi yang baik. Keren kan? Tentu aja, resep super ini nggak bisa langsung kita percaya gitu aja. Harus diuji dulu dong. Makanya, para ilmuwan langsung bikin eksperimen buat ngebuktiin resep mereka ini beneran manjur atau cuma teori. Jadi gini cara mereka ngujinya. Mereka ambil 3 jenis bawang merah yang beda-beda. Terus masing-masing jenis diuji di 4 kondisi tanah. Mulai dari yang nggak dibantu sama sekali, sampai yang dapat paket perawatan lengkap si tanah super tadi. Nah ini dia nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Apa hasilnya? Kira-kira resep ajaib ini beneran berhasil nggak ya? Setelah semua teori, persiapan, dan eksperimen, apakah solusi super ini beneran terbukti di lapangan atau jangan-jangan cuma berhasil di atas kertas aja? Dan hasilnya wah bener-bener mencengangkan. Coba lihat varietas Bima Brebes. Di lahan yang nggak diapa-apain, panennya cuma sekitar 1 ton per hektar. Tapi dengan resep lengkap tanah super, hasilnya meroket jadi 8,42 ton per hektar. Itu peningkatannya hampir 8 kali lipat loh. Terus kok bisa gitu? Gampangnya gini, di tanah beracun biasa ada logam-logam jahat kayak besi dan aluminium yang ngeblokir pipa makanan buat tanaman. Nah, para pahlawan super Actinobacteria ini datang terus memborgol para penjahat ini, jadi mereka nggak bisa ganggu lagi. Hasilnya, akar tanaman jadi bebas buat makan semua nutrisi enak yang mereka butuhkan. Dan ini bukan cuma interpretasi kita ya. Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan tegas, teknologi ini terbukti layak. Jadi ini adalah sebuah terobosan nyata. Tapi cerita ini dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar panen bawang merah yang melimpah. Coba kita lihat gambaran besarnya.
Jadi, yang perlu kita pahami di sini, ini bukan cuma soal bawang. Ini tentang sebuah cetak biru atau panduan yang bisa kita pakai buat mengubah lahan-lahan lain yang dianggap nggak produktif jadi lahan yang subur. Bayangin, tanah yang tadinya mustahil ditanami bisa jadi lumbung pangan. Seberapa besar sih potensinya? Angka ini mungkin bikin kaget. Di Indonesia aja, kita punya sekitar 20 juta hektar lahan rawa pasang surut. Coba bayangkan, kalau sebagian kecil aja dari lahan itu bisa kita sulap jadi lahan pertanian produktif. Dampaknya buat ketahanan pangan kita bakal luar biasa banget. Nah, ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang penuh harapan. Kalau rawa yang beracun aja bisa kita taklukkan dengan bantuan para pahlawan super mikroskopis ini, lahan mustahil mana lagi yang bisa kita ubah selanjutnya? Gurun pasir? Tanah bekas tambang? Mungkin aja masa depan pertanian itu jauh lebih cerah dari yang pernah kita bayangin. Semua berkat bantuan para pahlawan terkecil di planet kita.